Oke, sebelumnya terima kasih Bapak karena telah mengizinkan saya dari ITM untuk observasi di PT Indah Jaya. Indah Jaya. Nah, Konstruksi Jaya. untuk pertama saya ingin menanyakan Bapak terkait proses produksi. Ya, PT Indah Jaya ini memproduksi apa saja, Bapak? Kalau untuk produksi kita kan cenderung di ini ya, konstruksi baja ya. Jadi pembuatan apa namanya, desain-desain baja. Jadi bukan produksi dari bahan mentah lalu dibuat Oh, paham jadi Bapak. baja. Jadi Tidak. pengolahan, manufacturing Bapak. Iya betul. Kita manufacturing. Ini bahan bakunya baja Bapak. Iya, kita baju bakunya baja atau besi ya yang kita olah dan apa namanya dijadikan desain seperti apa namanya pergudangan seperti konstruksi apa namanya kandang seperti itu. Oh, seperti untuk bahan utama fondasi bangunan, tapi kurang lebih seperti itu. Iya, sama pilar-pilarnya. Oh, ya paham. Jadi untuk produksinya itu kurang lebih seperti, mohon maaf, seperti aluminium itu. Kalau untuk aluminium kita masih belum produksi ya. Memang perusahaan kita memang itu kan ada apa namanya industri ya, tapi kita belum berjalan alatnya kita belum punya. Kalau produksi produksi itu sebenarnya di ayamnya. Oh, ayam. Ya, di ayamnya sebenarnya. Itu bisa dikategorikan produksi. Bisa Bapak, itu termasuk Ah. produksi. Mohon maaf mau bertanya terkait alur Bapak. Alur produksi baja atau mungkin yang ayam juga boleh Bapak. Dari awal. Jadi kalau untuk apa namanya baja itu kita memang kan tidak produksi dari bahan mentah ya, kita belinya bahan jadi. Jadi kita beli bahan jadi, kita desain menjadi konstruksi. Apa konstruksi itu? Itu kan untuk dimanfaatkan untuk desain seperti pembuatan pergudangan seperti itu ya, pabrik-pabrik seperti itu. Jadi difungsikan untuk pilar-pilar, untuk apa atap, untuk lantai seperti itu, untuk bangunan seperti itu. Ini untuk bajanya, produksinya. Tapi kalau untuk ayamnya itu memang kita produksi dari awal pun juga kita memang tidak seperti penetasan ya atau istri ya. Kita belinya juga dari DOC ayam yang baru menetas. Oh, jadi bibit itu Pak? Iya, ayam baru menetas atau bibit kita besarkan. Itu pun juga harus disupport dengan saprona atau pakan. Pakannya pun juga kita tidak produksi, itu pun juga beli jadi. Oh, berjadi. Iya, jadi Mohon maaf, Pak. Tadi kan saya melihat di situ seperti ada penggilingan pakan ayam ini. Bener ya? yang di mana? Kanan jalan. Kanan. Kalau dari sini kanan jalan. Iya. Itu nggak ada, itu kandang kita juga. Oh, kandang. Oh, Kandang ayam di juga. sini ada 3 ya, Pak ya? Ada di sini ada 3. Tapi kalau yang untuk penggilingan itu pun ya yang BB itu. Oh, BB. BB yang sebelah sini. Yang ini ya? Yang bambu itu lah. Ya. Nah, itu BB. Ya, itu penggilingan. Ya. Karena dia tidak bermitra dengan perusahaan peternakan. Berdiri sendiri. Kalau kita kan bekerja sama dengan perusahaan apa namanya peternakan. Ya. Untuk terkait pengalokasiannya, Pak, distribusinya. Distribusinya. Dari yang, mohon maaf, dari baja itu sistemnya itu menunggu pesanan atau pre-order. Kalau bajanya memang kita menunggu pesanan ya. Kalau memang ada yang pesan atau owner ya yang membutuhkan jasa kita desainkan. Iya. Sempat desainnya juga. Iya, kita desainkan. Nanti kita apa sih permintaan owner dari owner itu desainnya seperti apa kita aplikasikan di sini. Nanti kita langsung ke lokasi mana yang dibangun dengan desain apa yang diminta sama owner tersebut seperti itu. Kalau untuk ayam kita memang ini bersifat pembesaran ya, bersifat pembesaran. Karena tadi dari DOC kita juga beli sudah jadi ya, udah besar, udah umur 1 hari ya, udah menetas. Lalu untuk pemasaran nanti panen ya udah besar itu sudah
tanggung jawab dari kemitraan yang bermitra sama kita. gitu. Iya. Jadi dari sini ya tanggung jawab atas ini semua. Keluar Sudah ya Mitra. sudah ada tanggung jawab mitra. Nah, mitra mungkin dikelola menjadi ayam beku atau dari jadi sosis atau jadi Ya, apa, seperti itu. itu. Kalau tantangan terbesar Pak untuk produksi kedua divisi tersebut, mungkin yang sering dialami. Iya, yang sering dialami satu support ya, support mungkin support dari kedua bidang tersebut nih tidak ada campur tangan nih dari dari pemerintah Ya, mungkin Pak. seperti itu. Jadi kurang dipandang oleh pemerintah. Betul. Jadi kita ini memang pengusaha yang setahu saya pengusaha pribumi itu atau wira swasta itu cenderung dia ini mandiri. Jadi kita tidak ada itu penyuluhan dari pemerintah atau pengarahan itu tidak ada. Jadi terkesan benar-benar kita ini Ya, berdiri sendiri seperti itu. Terus untuk keluhan yang adik tanyakan tadi, harga, stabilitas harga mungkin seperti itu ya. Nah, maka dari itu kalau tidak ada support dari pemerintah memang harga ini ya bisa naik turun karena apa? Karena ya semua broker ya broker, jadi ya kita ngikutin aja kalau broker, yang penting kan ayamnya habis ya, ayamnya habis, jadi berapapun dibeli sama broker ya udah kita ini serahin aja. Kalau untuk baja, untuk besi atau untuk konstruksi itu pun juga sama, itu tidak ada support dari pemerintah, mungkin seperti itu ya. Justru cenderung kita cari owner sendiri. Jadi kita multi marketing juga, jadi kita menawarkan ke owner dan gitu dan ke pengusaha seperti itu. Jadi memang tidak ada dorongan dari pemerintah. Pernah nggak Pak untuk pesanan itu dari instansi pemerintahan mungkin untuk membangun? Oh, tidak pernah. Jadi justru pemerintah, setahu saya pemerintah Kabupaten Nganjuk ini setahu saya justru yang mengerjakan tuh tenaga dari luar atau pakai konsultan dari luar. Jadi tidak dimanfaatkan. Gitu. Padahal perusahaan yang masih aktif itu PT Indah Jaya konstruksi baja itu hanya punya PT Indah Jaya aja. Yang lainnya kan CV ya. Nah, itu tidak pernah saya ditawarin untuk bermitra atau bekerja sama untuk mengerjakan proyek-proyek yang masuk ke wilayah Nganjuk itu tidak pernah sama sekali. Justru setahu saya owner itu tahu sendiri perusahaan kita ya, profil perusahaan kita, lalu mereka menghubungi kita, tetapi kita dikalahkan dengan jasa dari bawaan pemerintah. Oh iya, otomatis juga Pak. Betul. Soalnya pemerintah yang itu ini sedikit aja menyinggung ya, memang kita keluarkan aja. Jadi memang pemerintah Nganjuk itu cenderung mengambil dari jasa luar dari Nganjuk, bukan dari jasa lokal ya, tenaga lokal yang diambil itu. Otomatis kan kalau begitu kan ya, kurangnya dipandang seperti itu kan akhirnya lama-kelamaan bisa kalah dengan saing luar Pak, otomatis karena jobnya juga betul. Jadi konsultan luar atau tenaga kerja dari luar itu direkomendasikan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Justru kita ini yang seolah-olah ini tidak profesional untuk menjalankan pekerjaan tersebut, seolah-olah kita tidak bisa. Sedangkan tenaga lokal atau kontraktor di Nganjuk itu sebenarnya profesional semua loh, hebat-hebat semua, tapi tidak pernah mendapatkan proyek-proyek yang ada di Nganjuk. Sangat disayangkan gitu. Iya, sangat disayangkan sekali. Ini untuk ini ya aja. Itu MBG itu enggak? Kalau untuk MBG kita juga ada ya, karena sekarang itu PBG. Ya, sekarang itu PBG. Nah, setelah munculnya Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu memang kita sangat terbantu ya. Dulu itu kita mengurus IMB atau PBG itu sangat sulit karena melalui instansi itu pun juga sangat lamban ya. Di instansi itu sangat lamban karena apa? Kalau kita pakai amplop tebal ya segera itulah jadi, kalau enggak ya, amplop tebal itu enggak jadi.
Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya kita bersyukur ya dibantu sama Pak Presiden waktu itu ya, Pak Jokowi ya waktu itu ya, mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. UMKM dan pengusaha-pengusaha dari skala menengah ke atas atau menengah ke bawah itu dipermudah. Jadi pengurusan BPG pun juga langsung OES kan gitu ya, perizinan langsung di OSS gitu. Tanpa ribet, tanpa rumit. Betul. Kalau kan dulu itu mengurusnya ribet, jadi kita harus pakai ini dulu, izin nama usaha ya, nama usaha. Habis itu kita menuju di PU. Habis itu di pertanian kalau kita memanfaatkan tanah ya. Terus habis itu Satpol PP. Jadi kalau nggak salah itu 7 instansi itu harus kita datangi. Kalau satunya enggak dianu sudah pelanggaran. Sudah, itu juga mengendap di kolong meja. Itu benar-benar. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya diubah seharusnya. Ini menurut saya ya, pandangan saya itu harus diubah. Kenapa? Itu akan mempermudah perekonomian yang ada di Nganjuk sebenarnya, khususnya pengusaha-pengusaha skala kecil maupun skala besar. Perputaran ekonominya itu bisa berjalan cepat kalau begitu. Karena kalau diperlambat juga kan orang-orang jadi malas untuk buka usaha. Betul, buka usaha juga susah kan, nggak mau lah. Itu kan kaitannya kan besar, kita kan ada kontribusi ke pemerintah juga karena berkaitan dengan pajak kan gitu. Kalau kita dipermudah izinnya pasti kan kita punya NPWP tuh ya, akhirnya kan kita ada kontribusi kan ke pemerintah kan, khususnya pembayaran pajak. Tapi kalau tidak ya akhirnya nyuri ya. Kan gitu mau nggak mau izin, mau nggak mau begitu kan gitu. Izin juga dipersulit iya. Nah, kenapa kita tidak produksi bahan mentah aluminium ya, padahal kita sudah ada izinnya itu ya. Itu bukan ada KPLI-nya, itu pun sulit untuk diterapkan di di Kabupaten Nganjuk. Karena apa? Karena kita tidak ada support dari pemerintah. Kemana sih seharusnya ini dipasarkan, ini dijual seperti itu. Jadi masalahnya itu bisa dibilang mandiri ya Pak ya? Betul, harus mandiri. Terkait dengan tadi kan tantangan Pak ya, untuk stoknya itu mungkin pernah nggak Pak untuk kekurangan atau kalau stok tidak pernah kekurangan ya, karena kan kita ambilnya langsung dari pabrik ya, kita kan ada DO. Jadi berapapun kebutuhan material kita pasti disupport sama perusahaan. Ini yang saya bilang mandiri seperti itu. Untuk limbahnya, untuk limbah, untuk limbah potongan-potongan baja atau besi ya, itu kan bisa dimanfaatkan oleh rongsok ya. Oh ya. Jadi kita jual juga kepada pembeli rongsok itu. Pengepul rongsok ya. Jadi tidak dibuang sembarangan juga. Jadi memang bisa dimanfaatkan juga. Itu pun juga nanti kan diolah lagi kan, dijadikan besi. Begitu juga dengan ayam tadi juga ada limbahnya. Nah, limbahnya itu dimanfaatkan oleh petani-petani juga. Iya, jadi buat pupuk seperti itu. Jadi tidak terbuang sia-sia. Ya, tidak mencemari. Betul, tidak mencemari lingkungan. Justru kita membantu petani yang mengurangi pupuk ya, karena ada pupuk organik ya. Karena kan pupuk kimia itu sangat mungkin bagus Pak untuk jangka pendek ya. Ya, untuk jangka panjang itu merusak tanah Pak. Betul, merusak tanah. Betul. Ini alhamdulillah sih ya, kalau panen ini udah banyak yang pesan dari pupuk-pupuk organik dan kotoran ayam itu banyak sekali. Jadi malah sudah ada yang pesan sebelum panen itu sudah banyak yang pesan di situ tuh. Pak, saya minta 1 mobil, Pak, saya minta 1 mobil seperti itu. Untuk panennya itu berapa? Jadi panennya itu 33 hari sudah panen. Oh, 3 bulan, 1 bulan. 1 bulan. Betul, 1 bulan kurang lebihnya. Itu sudah panen karena kan ayam broiler ya, ayam berdaging. Gitu. Terus untuk apa tadi? CSR ya. Nah, itu pun juga kita ada kontribusi ke instansi pemerintah desa.
Jadi per bulannya pun juga ada ya, nominalnya nggak usah saya sebutkan, yang jelas ada. Itu dimanfaatkan dan dialokasikan untuk pembenahan jalan yang kita lalui, karena kan kita pakai kendaraan ya. Ya. Mungkin ada kerusakan jalan atau untuk penerangan jalan seperti itu. Nah di sini kalau ada 4 kandang berarti ya lumayan besar tuh per bulannya. Oh, per kandang. Pemasukan. Ya, Maksudnya ke dana desa loh. ya ke desa. Ke desa. Mungkin yang kelola itu Karang Taruna. Jadi pengalokasiannya untuk penerangan lampu kan, ya lampu kan nggak selalu nyala terus. Iya, gitu. Bisa kadang itu untuk itu sih ya. Ini kan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar loh Pak ya. Saat itu, terus yang kedua seperti tahun kemarin ya, di 17 Agustus kemarin itu, di bulan Agustus itu terkumpul juga lumayan besar tuh dialokasikan untuk setiap RT. Jadi per RT itu mendapatkan bantuan dana dari kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan sini. Bisa mendatangkan sholawatan, bisa acara 17-an seperti itu. Membuat acara-acara event-event itu berarti mendapat support dari pengusaha-pengusaha di sekitar desa ini. Betul. Terus untuk tenaga tadi yang ditanyakan tadi, tenaga memang kita yang terutama tenaga lokal dulu ya, terdekat dulu. Itu pun kalau bisa profesional bekerja ya, malah justru tenaga terdekat itu justru sembrono menurut saya itu. Jadi seenaknya saja kan gitu. Jadi memang kebanyakan tuh rata di perusahaan-perusahaan manapun biasanya tenaga